الله وبركاته. وعليكم السلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Ketua DKM Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Idris Suryana, yang kami hormati Ketua RT 02 RW 09 Bapak Syafi'i, para orang tua, para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh di Musala Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Sabtu yang lalu kita sudah membahas hak-hak seorang istri. Siapa yang menang? Tanya ini siapa yang menang? Istri lah. Ya, yang pertama ya. Karena di dalam rumah tangga itu ada yang namanya hak dan ada yang namanya kewajiban. Haknya suami adalah mendapatkan pelayanan yang baik daripada istri. Kewajiban istri adalah taat dan tunduk kepada seorang suami. Kewajiban suami adalah memberikan segala kebutuhan nafkah lahir batinnya seorang istri. Jadi dalam rumah tangga ada hak suami dan istri, ada kewajiban suami dan istri. Enggak tentang suami atau tentang istri, semuanya ada yang masing-masing haknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini yang sudah mulai hilang. Ini kewajiban sebagai seorang suami yang sudah mulai hilang. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian daripada siksaan api neraka. Siapa yang disuruh jaga? Wahai orang-orang yang beriman, terlebih kepada seorang suami. Jadi kewajiban suami adalah menjaga atau melindungi istri dan anak-anaknya bukan hanya daripada orang yang jahat. Kalau misalnya istri kita digalaki orang, pasti kita suami gimana? Marah. Tapi bagaimana Allah sudah menerangkan, jagalah diri kalian dan keturunan kalian daripada siksa neraka. Kira-kira ibu atau bapak, kalau misalnya ada anak usia balik, lalu dia lagi tidur di waktunya subuh dia dan terus kemudian bangunnya kita merasa kasihan kan? Kasihan itu ternyata rasa kasihan itu dia memberikan cairan sehingga dia mudah terprosok untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kewajiban seorang suami yang pertama adalah menjaga dirinya dan keluarganya daripada siksaan api neraka. Terus yang kedua, kewajiban sebagai seorang suami adalah mencukupi kebutuhan nafkah lahir batin istrinya. Yang ketiga, kewajiban seorang suami adalah memberikan pelajaran atau memberikan ilmu kepada istrinya. Minggu yang lalu kemarin saya bahas. Yang populer itu harusnya gimana dunia? Ibu adalah madrasah pertama bagi seorang
Tapi bapak adalah kepala sekolahnya. Guru bisa mendapatkan kurikulum dari mana? Dari kepala sekolah. Karena dari dinas nggak langsung ke guru. Kan dari dinas ketek dulu. Dari ketek lalu disampaikan ke guru-guru. Artinya di dalam rumah tangga kita dianjurkan untuk saling tolong menolong. Maka kata baginda Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarga. Jadi kalau mau melihat orang yang paling baik, lihat dia dalam keluarganya. Karena kata baginda Nabi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau kita sama teman, itu bisa mau marah, ditahan bisa. Ya kan? Kalau kita teman-teman mau marah, bisa ditahan. Tapi kalau kita ketemu istri atau ketemu anak, pasti marah ya marah. Karena merasa diri kita sebagai pemimpin seorang suami. Jadi kalau kalian yang melihat watak seseorang, lihatlah di dalam rumah tangganya. Karena kata baginda Nabi, saya ulang lagi, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Sudah berapa kewajiban suami? Yang pertama, menjaga dirinya dari siksa neraka. Yang kedua, memberikan nafkah lahir. Tiga, menjadi anak yang menjaga nama baik keluarga. menjaga nama baik keluarga. Yang keempat, apa sebutnya apa? Banyak sebenarnya Pak. Oh banyak. Yang keempat adalah memberikan didikan atau memberikan bimbingan terhadap istri dan mohon maaf ini udah mulai langka. Kalau mencari nafkah, saya lihat suami mencari nafkah. Bukan dilihat dari kerjaannya. Seorang suami itu kalau dia sudah keluar rumah itu usaha namanya. Jadi jangan pernah melihat hasilnya. Ini kadang-kadang suami sudah susah payah, lalu istrinya tidak pernah bersyukur terhadap pemberian suaminya. Mohon maaf, itu yang menjadi penghambat rezeki yang Allah berikan kepada keluarga tersebut. Jadi cemberutnya istri itu mendukungnya istri menjadi penghambat rezeki dari Allah diberikan kepada kita. Bukan dari berikan, penghambat. Ibu pernah apa namanya perawatan sama suami? Pernah? Itu pasti ada perbedaan. Atau bapak yang pernah diomelin sama istri yang kerja pasti ada perbedaan. Mengapa demikian? Karena memang sudah dikatakan di dalam keluarga, jika seorang istri itu atau tidak ridho terhadap suaminya, mohon maaf, saya kira apapun suaminya tidak akan bisa berfungsi. Karena sebelum menikah, seorang suami memiliki surganya, yaitu di bawah telapak kaki ibu. Seorang istri sebelum menikah, dia punya surga di bawah telapak kaki ibu. Tapi ketika menikah, perhatikan saya mengajarkan bagaimana. Ketika seorang wanita sudah menikah, maka surga yang tadinya di telapak kaki ibu pindah kepada suaminya. Tapi suami mau sampai kapanpun surga yang tetap ada di bawah telapak kaki ibunya. Adil tak? Adil tak? Mau bilang adil, bagaimana ya? Ya, nggak mau bilang adil yang mau begitu datangnya gitu ya. Adil, kenapa adil itu bayangkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh seorang anak untuk terus berbakti kepada kedua orang, walaupun setelah menikah. Karena surganya seorang anak laki-laki itu terhadap kedua orang. Tapi yang namanya surga itu memiliki kunci. Motor sebagus apapun, mobil sesewa apapun, rumah sebesar apapun, tapi kita nggak punya kuncinya bisa masuk kan?
Nanti musola di sektor saudara mana sama? Karena ada nah kalau anak berbakti sama orang tuanya, ya kan? Dia masuk ke dalam tapi nggak pakai kunci. Berarti gimana? Ini kan gitu ya Pak ya? Ini kan gitu bisa dibuat lalu pakai doang. Aman kan? Jika kalau kita subuh-subuh misalnya paginya nggak ada bendera kita novel. Kita disangkanya apa? Maling. Katanya kita maling, padahal yang kita bagus Pak masuk ke dalam sholat untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi caranya kurang tepat. Seorang suami wajib berbakti kepada orang tuanya walaupun dia sudah menikah, tapi kewajibannya pun ada untuk meminta izin terhadap istrinya. Karena yang tadinya surga dan kuncinya berada di ibunya, tidak surganya tetapi ibunya, kuncinya ada di istrinya. Mohon maaf, jangan sampai kita memberikan sesuatu rezeki yang kita punya kepada orang tua, tapi rezeki kita kadang-kadang tidak ada kok. Ngedumel. Makanya dalam satu penyampaian saya katakan, jikalau kita seorang suami memiliki ibu dan memiliki istri, dua-duanya melamar, dan kita hanya memiliki satu piring nasi dan lauknya ada. Itu kira-kira yang kita kasih ke ibu atau ke istri? Kemana Pak? Kita kasih ke ibu atau ke istri? Istri. Istri. Utamanya kasih ke istri. Nih, kan ada makanan yang biasanya nih. Ibu kita kelaparan, istri kita sama-sama kelaparan. Di konteksnya sama-sama kelaparan. Kita punya cuma satu. Kita pengen ngasih ibu kita kan? Pengennya mau begitu kan? Tapi ingat kita punya tanggung jawabnya apa? Kita membawa anak orang. Makanya apa namanya kenyangnya, laparnya itu tanggung jawab kita. Maka ini makanan yang ada jika kita berikan kepada ibu kita tanpa izin daripada istri kita, mohon maaf jadi kurang baik. Tapi wanita yang solehah, istri yang solehah pasti akan mendukung seorang suaminya untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Jadi jangan sampai seperti kisahnya Alqamah. Pernah dengar Alqamah? Alqamah pernah dengar? Durhaka, dia naik haji belum? Alqamah Belum. naik haji pulang balik. Puasa Senin Kamisnya rajin, sholatnya nggak pernah tinggal jamaahnya. Tapi pas mati, apakah salah dalam sholat? Tidak. Apakah salah dalam puasanya? Tidak. Apa yang salah? Yang salahnya adalah satu. Sehebat apapun amalia ibadah kita kepada Allah, tapi kalau kita durhaka nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Karena Alqamah punya istri. Istrinya ini membuat Alqamah tidak bakti kepada ibunya. Sehingga di akhir hayatnya Alqamah mengalami sakaratul maut yang sangat amat luar biasa. Sampai-sampai singkat ceritanya ada salah seorang sahabat melaporkan kejadian ini kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang kalau kita ada yang mau mati orang bisa mati. Udah mau mampu nggak bisa mampu gitu. Sekarang. Akhirnya Nabi menyuruh kepada sahabat, coba tanyakan apakah dia masih punya ibu. Ini pertama yang Nabi perintahkan kepada seorang sahabat, coba tanyakan apakah dia masih punya ibu. Dijawab kalau masih dia punya ibu, tolong panggil ibunya. Oh, ternyata Alqamah mengalami sakaratul maut karena durhaka kepada asbabnya. Asbabnya apa? Istrinya tidak mendukung untuk Alqamah berbakti kepada ibunya. Jadi pokok kalau kita cinta,
Bohong kalau lisan kita mengatakan cinta, mengatakan sayang, tapi kita tidak pernah mengingatkan suami kita atau istri kita untuk senantiasa tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau nanti utamakan yang utama. Kayak tadi misalnya ada makanan satu piring, ibu lapar, istri lapar, duluan mana yang kita kasih? Istri. Utamakan istri. Tapi istri kalau mengerti agama, istri yang beriman, dia akan mengatakan kasih aja untuk ibumu. Istrinya itu paling lupa. Kadang-kadang mungkin aku aja repot ya. Aku aja repot. Jadi kewajiban suami itu bukan hanya mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan. Jangan sampai kita melalaikan perintahnya Allah para yang memiliki gelar suami, karena ada salah satu kewajiban kita yang sering kita tinggalkan, yaitu mengajarkan istri kita, mengajarkan anak kita untuk menguatkan akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tanya siapa yang dari awal pernikahan sampai sekarang ngajarin ke bininya? Jarang. Ngajarin suaminya. Allah Tuhan yang Maha Esa. Jangan tinggalkan sholat. Karena kata baginda Nabi, perintahkanlah istri-istrimu untuk mengerjakan sholat. Karena istri kalau tidak sholat, dosa nggak? Dosa. Nyangkut nggak suami? Nggak orang kalau udah disuruh. Ibu disuruhnya sama suami, diingetin, sholat. Tapi ibu tetap tidak melaksanakan sholat, tanggung jawab cewek. Tapi kalau ibu nggak sholat lantaran suami tidak memberikan informasi atau memberitakan itu, maka dosanya kena itu suami. Makanya saya selalu bilang ketika acara akad nikah disebutnya acara sakral. Ketika kita berjabat tangan bukan sekedar salaman. Ketika kita mengatakan itu nikah awal nikah habisnya menjadi halal sah. Saya selalu mengatakan makan alaihimul malaika. Ketika terjadi akad nikah, saksi menyatakan sah, maka malaikat yang berada di langitnya ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan oleh Allah untuk menyaksikan dua insan yang menikah itu, dan ketika dikatakan sah, bakat alaihimul malaikat pada menangis. Makanya kita heran kadang-kadang kalau ada orang yang sah pertama. Mengapa demikian? Kadang ketika dibilang sah, berarti itu seorang laki memiliki tanggung jawab yang amat besar. Kalau dia berhasil, berarti dia beruntung. Kalau dia tidak berhasil, maka dia merugi. Makanya ketika menikah diucapkan barakallahu, semoga ada keberkahan. Keberkahan itu bukan itu banyak dalam didiknya. Barokah itu apa? Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaik. Misal sebelum nikah kita soalnya jarang habis nikah, jadi apa balik? Rezeki yang tadinya seret jadi lancar, dengan lancar lancar. Itu disebut barokah itu kan. Ini kadang orang ngomongin barokah itu menghina. Ada orang punya duit 100.000, orang punya duit 100 juta banyak mana? Kalau menghina 100, tapi barokah mana? 100 juta boleh didapat oleh korupsi. 100 juta 100.000 didapatkan daripada dia kulit kambing. Yang mana yang kulit kambing? 100? Tapi itu dikasih pilihan itu 100.000 100 juta. Jadi kalau korupsi nih, mau yang mana? Apa ada di potongan yang begitu kan? Nah begitu, hati-hati, jangan pernah kita membiarkan orang lain itu berbuat zalim.
Jadi tanggung jawab seorang ayah, seorang suami adalah mendidik istri dan anaknya. Ya, istri mati dalam keadaan suami ridho terhadapnya, maka nanti di akhirat itu pintu surga semuanya dibuka. Maka Allah berseru kepada malaikat, bilang itu sama istri yang macam begitu, silakan mau masuk surga lewat pintu mana aja. Jadi kalau ibu pengen masuk surga, mohon maaf, mau sujud kita bagaimanapun, mau baca Quran kita akan berapa kali dalam satu hari, ya, seapapun hebatnya kita, durhaka sama suami, surga pintunya ditutup. Ini yang saya ucapkan hadis. Hadis baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Siapa orangnya memiliki predikat sebagai seorang istri, dia meninggal, dia mati, dia wafat dalam keadaan suami ridho kepadanya, maka malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan silakan masuk surga lewat pintu mana saja. Enak kalau kira-kira? Saya tanya berat apa enggak? Berat apa enggak? Lah yang namanya kenikmatan pasti berat. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa man ladzatu illa ba'da kami. Enggak ada yang namanya nikmat kecuali setelah bersusah payah. Ya kan? Apakah baju koko bisa langsung bersih? Enggak, harus masukin dulu, masukin air, masukin rinso, dipengering, lalu jemur, angkatin, setrikain, susah nggak? Baru yang pakai bajunya enak kan begitu. Jadi bohong kalau ada orang pengen enak tapi nggak mau susah. Wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah bersusah payah. Jadi suami mengajarkan istri, istri mengajarkan kepada coba ini menjadi suami. Mohon maaf, walaupun istrinya itu memiliki pendapat yang tinggi. Ya, jangan namanya kepala keluarga. Suami itu mohon maaf pengangguran aja tetap jabatannya kepala keluarga. Di mohon maaf misalnya ada seorang istri, ada sampingan. Terus nanti diukur, honornya atau gajinya lebih besar istri daripada suami. Jadi kepala rumah tangga siapa? Suami. Boleh nggak kita suami? Ibu pernah dengar presiden disuruh sama menterinya? Pernah dengar? Presiden disuruh oleh menterinya, pernah dengar? Enggak, tapi kalau presiden disuruh menterinya, apa maksudnya? Jadi walaupun istri memiliki pendapatan, suami memiliki pendapat, mohon maaf, tetap hitungannya 100% nggak lebih. Ya, ini pernah saya kalkulasikan. Suami kerja 100%, istri di rumah. Suami kerja, istri kerja 100%. Gak mungkin 200%, gak mungkin. Pasti 100%. Udah paham belum maksudnya? Paham gak? Suami kerja, istri kerja 100%. Suami kerja, istri di rumah 100%. Mohon maaf kepada suami yang kadang-kadang bisa dimakannya lalu kerja juga kayak istrinya si Anu, jangan. Ya, jangan. Karena suami istri kerja, istri di rumah 100%. Contoh ya, contoh. Suami kerja, istri di rumah, dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah, ngurus anak. Kita suami itu kan rumah udah bersih. Kita balik, suami kerja, istri kerja. Siapa yang beres di rumah? Istri. Istri. Siapa yang ngurus anak? Istri. Ada istri ya? Hanya dipegang loh, Pak. Istri juga. Benar ya? Ketika suami kerja, istri kerja, maka amanahnya yang terlanggar. Bukan tak boleh, Bu. Bukan tak boleh kerja, boleh. Boleh kan? Istri boleh kerja, tapi harus ada izin dari mau keluar rumah harus izin dari ini kadang-kadang namanya kebiasaan kalau ngomong sama suami. Gak benar ini Pak,
Sehebat apapun wanita, sehebat apapun predikat seorang istri, tetap kudu minta izin sama suami. Kalau suaminya itu boleh kerja. Pak, aku buka usaha ya, silakan kata suaminya, silakan. Tapi nggak boleh diniati untuk membantu memberikan nama saya, nggak boleh. Nggak boleh, nggak apa-apa udah itu suami. Ya, nggak apa-apa tanggung jawabnya suami makan wajib hukumnya istri untuk makan. Suami nggak makan, istri pun ada kemungkinan tidak makan. Tapi tidak ada istri memberikan nama kepada suami, nggak ada. Sampai kapanpun suami yang memberikan nama kepada istri. Jadi kalau ibu punya kelebihan harta, ibu kerja dan yang bekerja itu tidak bisa memberikan nama kepada suami. Jelas kan ini? Jadi tetap nggak bisa berubah dari kepala keluarga, nggak bisa. Kan yang kerja apa nih? Jadi yang harus keluarga ini saya nggak bisa. Jadi sehebat apapun, sebanyak apapun nominal yang kita dapatkan sebagai seorang istri dibandingkan dengan suami, tetap suami menjadi kepala keluarga. Karena tidak ada yang mengizinkan, maka tidak akan pernah tidak bisa menjalankannya. Istri punya tanggung jawab, suami pun punya tanggung. Kemarin kewajiban istri taat kepada, sekarang kewajiban suami mencari nafkah dan juga memberikan pendidikan di dalam rumah tangganya. Ceritakan misalnya Nabi Ayub. Nabi Ayub tahu, Nabi Ayub alaihissalam. Asal dengar tuh salawatannya ya. Sayang sungguh sayang, sehat tidak sembahyang. Mana ya? Nabi Ayub apa? Miskin. Nabi Ayub sakit, dia tetap sembahyang. Nabi Ayub dia tetap. Kita punya mikir. Nabi Ayub sakitnya bukan kayak sakit kita, Bapak-Ibu. Nabi Ayub alaihissalam sakitnya bukan kayak kita, pusing enggak. Tapi penyakitnya adalah lantaran orang didomini oleh iblis. Makanya ada penyakit yang disebut dengan penyakit ain. Tahu penyakit ain? Penyakit yang lewat pandangan mata. Kiri-kiri. Ada orang di kulkas panas dingin misalnya. Ain. Dari pandangan turun ke hati, lama-lama badan kurus kering. Lu kenapa badan lu kurus kering, mikirin apa sih? Mikirin suami orang, lu mikirin itu kenapa harus bisa beli dia? Itu namanya penyakit ain yang turunnya nanti bisa menyebabkan perhatikan ayatnya di mulut ini. Kalau sudah kena penyakit, pada dahulu maka akan bertambah terus segala macam penyakit. Jadi hindari daripada mata kita untuk melihat yang tidak baik. Kalau kita nggak bisa melihat ini menjadi baik, jangan dilihat dari baik. Karena biasanya ibu, ya. Karena kalau ada penyakit ain, ini cara iblis nih. Iblis tidak akan bisa langsung memberikan ujian kepada suami, nggak akan langsung. Maka rumah tangga itu akan dirusak oleh iblis. Gimana caranya? Dibuat seorang istri menjadi capek. Ketika dia capek banyak ngeluh. Ketika banyak ngeluh suaminya kesel. Ketika suaminya kesel terjadi berantem. Itu tujuan iblis. Maka ketika masuk dalam urusan rumah tangga, ada iblis yang tugasnya mengganggu rumah tangga. Rumah tangga kelihatannya enak, nanti itu sama iblis. Tahu-tahu bininya merasa capek. Jadi dipiring, jadi baju, ngurusin anak. Rumah enak, tiba-tiba ngomong begitu. Rumah enak juga bisa. Oke, maka kadang-kadang ngomongnya begitu, Bu. Ya, maka suami yang mengetahui bahwasanya itu ujian, gak usah diladenin. Karena kalau diladenin, itu akan panjang. Mengapa demikian? Dalam kitab buku dulu yang kita bahas itu, ketika istri lagi marah, suami jadi pendengar mereka. Jadi kan, ya. Ini ada hadisnya, diriwayatkan bahwasanya bagi Nabi Muhammad SAW, siapa orangnya seorang suami
yang dimarahi istrinya, lalu dia dari legowo kan? Dia dari itu apa katanya? Maka akan diangkat derajat suaminya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang wali, ada dua wali Pak yang tinggalnya di atas gunung. Ini dua wali Pak, yang namanya wali kalau doa langsung dikabulin sama Allah. Ada dua wali, kalau doa dikabulin sama Allah. Tiba-tiba datang satu orang bujuk-bujuk terus jadi berapa orang? Jadi 3 orang. Suatu ketika dia bilang, apa nih ya wali ini? Ini ada sikapnya. Lalu katanya, ya udah doanya ada kayaknya begitu. Yang namanya anak baru kan disuruh biasanya gitu ya. Anak baru, coba yang lebih sepuh. Balik lagi begitu. Akhirnya wali yang sudah senantiasa doa dikabul sama Allah, doa, ya Allah saya lapar, saya pengen makan. Turun apa makanan? Kagak turun. Terus doa wali yang satunya lagi, ya Allah saya lapar, saya mau makan. Turun makanan? Kagak. Ya yang diheran pas orang baru ini doa langsung dikabulin. Ternyata ada wali lebih daripada wali. Siapa dia? Seorang yang senantiasa dimarahi istrinya, tapi legowo hatinya. Akhirnya para wali ini bertanya, kenapa doamu bisa dikabulkan? Saya cuma doa, saya cuma minta doa. Akhirnya orang yang ketiga datang ini nanya, kamu kalau doa kenapa bisa dikabulkan? Karena setiap aku berdoa, aku senantiasa bertawasul kepada manusia yang tinggalnya di pojokan Sudarsono, yang senantiasa diomelin sama bininya dan senantiasa dia agak marah. Jadi pengen jadi wali itu gampang Pak. Ini ada riwayatnya, ada kitabnya. Lalu pengen jadi wali, istri lagi ceramah, dengerin. Ya, istri lagi ceramah, dengerin gak benar. Coba istri tadi ngomong, kita ngomong. Dengannya 1 jadi 4, bukan 2 lagi 4. Ya kan? Ya berarti ya, 1 jadi apa? Tapi bukan berarti ini dibolehkannya istri mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Mengeluh boleh ya? Boleh, ada suami mengeluh boleh. Tapi lihat kondisi juga. Lalu suami yang diomelin kan? Ibu mengeluh, lalu suamiku mengeluh masih apa? Lalu mengeluh. Ya kan, jadi saling mengeluh. Makanya dalam olahraga ini disebutnya Sabina. Sabina itu namanya perahu. Yang namanya perahu itu tujuannya buat biar kita bisa melewati lautan. Lautan itu ada ikan paus. Kalau di kolam ada lele. Ada kalau di lautan ikan paus, ikan hiu, ya kan? Kalau kita nggak bisa apa namanya? Perahu itu nggak bisa kita kendarai, maka kita akan terjatuh dan tenggelam. Jadi kewajiban suami jangan lupa mendidik dan memberikan bimbingan kepada seorang istri dan anak-anaknya. Anak-anak lebih banyak waktunya sama ibu-ibu. Jadi dirahasiakan anak setelah setiap sholat jangan lupa bacain Fatihah buat anaknya. Ya, gimana caranya? Al-Fatihah buat anak buah Al-Fatihah kita gitu. Yang kali kita ngomong sama Allah buat itu. Ya, saya ingatkan Al-Fatihah buat anak saya bulan bulan Al-Fatihah. Udah begitu naik. Ya, itu salah satu kiraan yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita yang menjadikan anak-anaknya menjadi ulama. Ya Bu ya, semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah dan yang berbakti kepada kedua orang tua dan menjadi orang yang bermanfaat dimanapun dia berada. Sebelum itu kalau yang mau bertanya, monggo. Banyak Ustaz. Oh banyak. Saya mau tanya Pak Ustaz, ada seorang suami